Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, dalam video kali ini kita akan membahas tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memulasara jenazah setelah disolatkan. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, mari kita simak penjelasannya. Pertama, mengenai keutamaan mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat adalah sebagai berikut. Barang siapa mengantarkan jenazah hingga disolati, maka baginya pahala 1 qirot. Barang siapa mengantarkannya sampai dikuburkan, maka baginya pahala 2 qirot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua qirot itu seperti dua gunung yang besar. Muttafaqun alaih. Kemudian, mengenai siapa yang seharusnya mengantarkan jenazah hingga ke liang lahat, dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan ketentuan khusus. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, kita dilarang mengikuti jenazah, namun larangan itu tidak diperberat. Muttafaqun alaih. Jadi jelas, muslimah dilarang mengikuti jenazah hingga ke pemakaman. Ini merupakan bentuk perlindungan dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Kemudian, dalam perjalanan menuju pemakaman, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera. Bawalah jenazah dengan cepat-cepat, sebab bila ia soleh berarti engkau telah memajukannya kepada kebaikan. Bila ia tidak soleh, berarti engkau menurunkan kejelekan dari leher-lehermu. Muttafaqun alaih. Sampai di pemakaman, perhatikanlah tata cara penguburan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, cara memasukkan jenazah. Abdullah bin Yazid memasukkan mayat dari arah dua kaki kuburan. Beliau berkata, ini termasuk sunnah. Kedua, doa saat meletakkan jenazah. Bila engkau meletakkan mayitmu di dalam kuburan, bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ketiga, kelembutan terhadap jenazah. Mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan pada waktu hidup. Hadis riwayat Abu Dawud. Sangat jelas, kita harus memperlakukan jenazah dengan penuh kelembutan dan hormat. Perhatian bagi kaum muslim mengikuti jenazah, maka dilarang untuk duduk sampai jenazah diletakkan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bila engkau melihat jenazah berdirilah, barang siapa yang mengikutinya, janganlah duduk sehingga jenazah diletakkan. Muttafaqun alaih. Setelah jenazah dikuburkan, ada beberapa sunnah yang perlu diperhatikan. Mengenai bentuk kuburan, mari kita perhatikan hadis-hadis berikut ini. Kuburan beliau ditinggikan sejengkal dari tanah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah SAW melarang menembak kuburan, duduk di atasnya, dan membangun di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kedua hadis tersebut, maka disimpulkan bahwasannya kuburan harus ditinggikan sejengkal dari tanah. Kemudian kita tidak boleh menembak kuburan, duduk di atas kuburan, dan membangun di atas kuburan. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan cara menaburkan tanah. Nabi SAW datang ke kuburan Utsman bin Madun, lalu beliau menaburkan tanah padanya 3 kali dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Daruqutni. Kemudian apabila Rasulullah SAW selesai memakamkan mayit, Rasulullah SAW akan berdoa berdasarkan hadis berikut. Bila Rasulullah SAW selesai memakamkan mayit, beliau berdiri di atasnya dan bersabda, mintakan ampun untuk saudaramu dan mintakan kepada Allah agar hatinya mantap, sebab sekarang ia ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian
Bagi yang berziarah kubur, Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa khusus. Doa pertama, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Semoga kesejahteraan bagi kalian, wahai penghuni kubur, dari kaum mukminin dan muslimin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Hadis riwayat Muslim. Doa kedua, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullah lana walakum. Antum salafuna wa nahnu bil atsar. Semoga keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami akan menyusul. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatian penting, Rasulullah SAW sangat melarang keras meratapi jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil janji kita agar tidak meratapi mayat. Muttafaqun alaih. Mayat akan disiksa dalam kuburnya karena ada yang meratapinya. Muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk wanita yang meratapi mayat dan yang mendengarkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini merupakan peringatan yang sangat serius. Meratapi jenazah justru akan menyiksa mayit di alam kubur. Saudara-saudara, demikianlah tuntunan Rasulullah SAW dalam memulasara jenazah. Semua hal yang kita bahas berdasarkan hadis-hadis sahih. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengamalkan sunnah Nabi dalam mengurus jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.